Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara sekalian, segenap umat Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah dhamma yang diberi judul semangat, atau di dalam bahasa Sangsekerta itu wirya. Ya. Kita melihat di PowerPoint ini, di gambar ini adalah seorang pemuda yang mengibarkan bendera merah putih dengan semangat. Pemuda ini adalah seorang yang rela membela bangsa dan negara, mempunyai sifat patriot, ya, dengan simbol bendera merah putih. Dan kita juga mengenal dan dikenal ada semangat 45, ya. Demikian pula bagi umat Buddha pun juga di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari juga tidak lepas dari semangat. Tanpa ada semangat, tanpa adanya semangat dari kita, tentunya kehidupan ini tidak akan bermakna. Kehidupan ini suram, kehidupan ini tidak mempunyai gairah, dan dipandang orang lain kita adalah orang yang lemah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan-pesan moral yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha, yang nantinya bisa menyemangati bagi segenap umat Buddha untuk mempunyai semangat yang menyala di dalam mengarungi kehidupan ini. Kita lihat dulu dari kata semangat atau virya. Biasa diartikan sebagai semangat, energi atau usaha. Virya adalah salah satu faktor penting yang dibutuhkan seseorang dalam menapaki jalan kesucian. Virya seringkali dikaitkan dengan usaha benar atau sama wayama. Dalam Anguttara Nikaya 4:13, sama wayama dijelaskan sebagai sebuah usaha untuk yang pertama, tidak memunculkan kondisi-kondisi buruk yang belum muncul. Yang kedua, meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat yang telah muncul. Yang ketiga, memunculkan kondisi-kondisi bermanfaat yang belum muncul. Dan yang keempat atau yang terakhir, mempertahankan kondisi-kondisi bermanfaat yang telah muncul. Di dalam Satparamita atau 6 kesempurnaan yang harus dijalankan seorang bodhisattva atau seseorang yang berkeinginan untuk mencapai pencerahan, ya, itu adalah latihan 6 paramita. Adapun yang urutan keempat itu virya paramita. Virya paramita merupakan perbuatan luhur mengenai keuletan, ketabahan dan semangat. Ya. Terdapat 2 macam virya, yaitu sanaha virya yang dapat diartikan memakai perisai dalam arti mempersiapkan diri atau memperkuat iman atau keyakinan terhadap berbagai godaan. Itu yang pertama. Yang kedua, prayoga wirya yang dapat diartikan dengan ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Yang pertama, kita mempersiapkan diri
untuk memperkuat iman atau keyakinan terhadap berbagai godaan. Godaan-godaan apa saja yang sering kita temui dalam kehidupan ini, sehingga kita harus mempunyai semangat untuk menahan godaan, untuk tidak peduli terhadap godaan, atau menolak godaan-godaan. Ya, biasanya godaan-godaan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang akan merubah, bisa menghancurkan seluruh kehidupan kita. Bisa godaan-godaan itu akan merubah atau memberantakan rencana-rencana kita kalau kita tidak waspada terhadap godaan-godaan. Ya, tentunya senjata yang sangat ampuh melawan godaan-godaan itu salah satunya yaitu kita mempunyai semangat hidup. Ya. Yang kedua, dapat diartikan dengan ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Saya ambilkan contoh di saat kita menahan godaan, ya, misalnya saja di hari-hari tertentu umat Buddha tanggal 1, tanggal 15 itu meningkatkan sila dari 5 menjadi 8. Salah satu sila yaitu makan, ya, sebelum jam 12. Di atas jam 12 kita tidak makan lagi, ya. Tentunya sekalipun ini ringan, ya, jam 12 sampai jam 6 pagi, ya, tentunya tidak semua orang itu bisa bertahan. Tidak semua orang itu bisa menjalani, ya. Tidak sedikit di saat kita mau atas sila, itu godaan-godaan itu justru seolah-olah itu datang di saat kita mau melatih diri. Makanan enak yang tadinya, ya, tidak ada di saat kita mau atas sila, justru makanan-makanan yang menjadi kesukaan kita itu terlihat dan di depan kita. Kita pun kadang-kadang tidak tahan terhadap godaan-godaan ini. Kemudian juga di saat diet, ya, mau menjalankan diet ketat, ya, itu juga banyak sekali orang yang tidak tahan terhadap makanan-makanan yang menjadi kesukaan kita, ya. Ini dibutuhkan semangat untuk selalu bertahan di dalam latihan, di dalam ketetapan yang sudah kita tetapkan. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, sejak pandemik COVID-19 ini ada sebuah info bahwa ada beberapa ribu, ya, anak yang menjadi yatim piatu. Kita bisa bayangkan anak-anak yatim piatu ini adalah anak-anak yang semangatnya sedang padam, anak-anak yang kehidupannya tidak menentu. Maka sudah menjadi kewajiban kita, mungkin Bapak berada di lingkungan sekitar Bapak Ibu, memberikan semangat kepada anak-anak yang yatim piatu, memberikan dukungan mereka agar jangan sampai seperti ada istilah ayam kehilangan induknya, mereka tidak mempunyai arah, tidak mempunyai masa depan. Maka sudah menjadi kewajiban kita seumat Buddha, ya, untuk membantu, untuk menyemangati kehidupan mereka agar kehidupan mereka mempunyai masa depan dan mempunyai kehidupan yang gemilang nantinya. Usaha-usaha dari pihak aparat, ya, dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak terkait juga telah dilakukan untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menjadi yatim piatu. Silahkan Bapak Ibu sekalian membantu meringankan beban penderitaan mereka, karena begitu banyak anak-anak ditinggalkan orang tuanya, dan anak-anak itu perlu sentuhan dari Bapak Ibu menyemangati kehidupan mereka agar kehidupan mereka tidak suram. Ya. Kita lihat anak-anak yang begitu ceria, ya, harus kehilangan orang tuanya
karena kena COVID-19 ini. Jangan sampai masa depan mereka hilang. Jangan sampai kebahagiaan mereka itu tidak ada lagi karena kurang kepedulian dari kita. Kita berkewajiban memberikan semangat bagi mereka agar kehidupan mereka lebih baik lagi. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, anak-anak yang mempunyai semangat belajar, ya tekun belajar untuk mengubah kehidupan masa depannya lebih baik lagi. Ya. Ada sebuah teori yang mungkin Bapak Ibu bisa membantu mengembalikan lagi, memulihkan lagi semangat hidup yang mulai padam atau hilang. Ya, teori ini saya ambil. Ya, yang pertama, apabila kita patah semangat atau sudah kehilangan gairah lagi dalam kehidupan ini, untuk memulihkan ada beberapa resep, ada beberapa cara. Yang pertama, mencoba berpikir positif. Ya. Banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan ini, ya, yang kita respon dengan bukan berpikir positif, namun sebaliknya berpikir negatif. Kita terlalu negatif thinking kepada orang lain. Justru kalau seharian, berhari-hari kita berpikir negatifnya orang lain, akan meracuni otak kita, akan meracuni diri kita, sehingga kita tidak mempunyai kebahagiaan, sehingga kita tidak pernah merasa damai dan tentram dalam kehidupan ini. Maka berusahalah kita agar kita mempunyai semangat kehidupan ini. Hendaknya kita berpikir positif, berpikir kebaikan-kebaikan mereka, hal-hal yang bagus, nilai-nilai yang bagus bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita bersyukur dan beribadah. Rasa syukur ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa menyadari. Ya. Tidak semua orang langsung mendapatkan satu manfaat, mendapatkan sebuah materi atau fasilitas, langsung kita merasa bersyukur. Tidak sedikit kita merasa sombong, kita merasa angkuh. Ya. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita selalu bersyukur, karena akan membawa semangat kehidupan kita lebih menyala lagi. Dan juga jangan tinggalkan ibadah, sebab ibadah ini ibaratnya dengan ibadah kita pun akan menerima beberapa nasihat-nasihat yang sangat berharga, vitamin-vitamin yang sangat berharga demi perkembangan jiwa kita, demi perkembangan kehidupan rohani kita. Kemudian yang ketiga, untuk menumbuhkan semangat itu, kita bisa bermain terhadap anak-anak, kepada anak-anak. Kita lihat anak-anak begitu ceria, begitu lugu, begitu antusias, sehingga dengan selalu bergaul dengan anak-anak, dekat dengan anak-anak yang ceria, kita pun akan tertular keceriaan oleh anak-anak itu. Semoga dengan cara latihan seperti ini, kehidupan kita pun akan semakin semangat lagi di dalam menapaki kehidupan yang penuh dengan problema-problema kehidupan ini. Kemudian yang keempat, kita bisa bercerita pada orang-orang yang tepat. Kita bisa curhat, ya, mengutarakan unek-unek kita, sehingga terjadilah pelepasan, ya, sehingga kita tidak hanya berpikir membebani kepala kita, namun seolah-olah apabila kita sudah bercerita kepada orang lain, beban itu semakin berkurang. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, pada kesempatan ini, ya, marilah kita belajar dari pribadi Pangeran Siddhartha atau bayi Siddhartha atau guru junjungan kita dari masa kecil, remaja hingga nantinya menjadi Buddha. Banyak hal-hal yang positif yang
bisa kita gali, kita pelajari dalam pribadi bayi Siddhartha ini. Bayi Siddhartha adalah bayi yang penuh semangat dalam kehidupannya. Kita lihat begitu lahir, bayi Siddhartha langsung melangkahkan kakinya di atas 7 bunga teratai. Dan beliau, bayi Siddhartha ini pun juga langsung bisa berkata-kata. Ya, ini sangat luar biasa, bahwa satu hal yang luar biasa yang tidak seperti bayi-bayi yang lain. Biasanya kalau bayi-bayi yang lain begitu lahir, ya, itu biasanya tiduran saja. Namun berbeda dengan bayi Siddhartha, begitu lahir langsung bisa melangkahkan kakinya. Begitu semangat, ya. Begitu luar biasa semangat yang dimiliki oleh bayi Siddhartha ini, dan juga langsung bisa berkata-kata. Kemudian di saat remaja, remaja dari Pangeran Siddhartha ini, beliau pun mengikuti perlombaan yang pernah dilakukan, ya, itu juga penuh dengan semangat. Bisa kita bayangkan, tanpa ada semangat yang luar biasa dari Pangeran Siddhartha mengikuti perlombaan-perlombaan, tentunya tidak pernah akan membawa hasil kemenangan yang gemilang. Di saat memanah maupun di saat menjinakkan kuda liar, penuh semangat, penuh keseriusan, sehingga akan membawa hasil puncak prestasi yang sangat luar biasa. Tanpa diikuti semangat yang luar biasa, tentunya tidak akan membawa prestasi yang bisa dibanggakan dari pribadi, dari remaja Pangeran Siddhartha. Kemudian pada malam hari, beliau pun dengan semangat didasari untuk membantu mencari obat yang bisa mengatasi usia tua, sakit dan mati, ya. Beliau pun meninggalkan istana bersama Channa, dan beliau pun mencukur rambutnya dan menjadi seorang pertapa. Tanpa adanya semangat untuk menolong, untuk membantu orang lain, untuk menemukan obat yang bisa mengakhiri duka, tentunya tidak mungkin terjadi juga dari Pangeran Siddhartha yang meninggalkan kerajaannya, karena beliau mempunyai kepedulian, mempunyai semangat untuk menolong orang lain, yaitu mencari obat untuk mengatasi usia tua, sakit dan mati. Ketika beliau menjalani pertapaan, beliau juga penuh semangat, mempunyai tekad. Meskipun tubuh dan darahku mengering, aku tidak akan berdiri meninggalkan tempat ini sebelum memperoleh cara pembebasan diriku dan seluruh umat manusia dari lingkaran belenggu kelahiran dan kematian. Bisa kita bayangkan ketika kita membaca riwayat kehidupan Sang Buddha, ketika beliau menjalani pertapaan, hidup di hutan belantara. Di situ tentunya banyak binatang-binatang buas, alam juga tentunya di tengah hutan, ya. Bagi orang yang tidak mempunyai semangat, pasti akan putus di tengah jalan. Dan beliau juga ditinggalkan oleh teman-temannya sepertapaan karena tidak sepaham lagi, karena menganggap pertapa Siddhartha sudah hidup mewah, ya. Tidak menjadi seorang pertapa yang lazim pada waktu itu. Ketika seseorang ditinggalkan seorang diri, dapat kita lihat, ya, pasti orang itu akan patah semangat, pasti akan kembali ke kerajaannya, ya. Namun berbeda yang ditunjukkan oleh pertapa Siddhartha ini, sekalipun seorang diri ditinggal oleh teman-temannya, oleh rekan-rekannya,
beliau tetap memelihara semangat untuk mencari obat yang bisa menghentikan duka dan derita nantinya. Inilah Bapak Ibu sekalian, satu inspirasi bagi segenap umat Buddha untuk menggapai cita-cita yang luhur, untuk menggapai cita-cita yang besar. Tekad dan semangat itu harus kita tumbuhkan, harus kita pelihara setiap saat apabila kita kepingin mendapatkan satu keberhasilan yang gemilang. Beliau juga pernah digoda oleh Mara. Beliau pun tetap mempunyai semangat, tetap tegar, dan tidak mempan terhadap godaan-godaan. Berbeda dengan manusia biasa, ketika digoda hal yang kecil saja sudah jatuh. Namun Pangeran Siddhartha, Pertapa Siddhartha, orang yang mempunyai tekad yang teguh untuk mencari obat yang bisa mengatasi duka dan derita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada beberapa sabda-sabda Buddha yang tercatat di dalam kitab suci Dhammapada yang bisa kita buka kembali, yang akan membuat semangat kehidupan kita sebagai umat Buddha tumbuh dan berkembang. Di dalam Dhammapada syair 24 berbunyi demikian: orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Berbeda dengan orang yang menjadi orang yang penuh dengan kemalasan, kebahagiaan yang pernah dirasakan, yang dinikmatinya tidak pernah bertambah. Tapi berbeda dengan orang yang penuh semangat, dalam bekerja, dalam berkarya, maupun dalam melakukan pekerjaan apapun, bidang apapun. Kalau didasari satu semangat, tentunya akan menambah prestasi yang telah didapatkannya, akan menambah kebahagiaannya yang dirasakannya. Kemudian ada juga sebuah teori Bapak Ibu yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita, bahwa semangat itu juga bisa dipengaruhi, bukan saja kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, baik yang umum maupun dari kitab suci. Namun ternyata semangat itu juga bisa ditumbuhkan, dipengaruhi dari beberapa makanan-makanan yang kita konsumsi, yang kita makan. Ada beberapa ini, misalnya saja buah apokat, cabai, bawang putih, buah delima, madu, kuaci, almond, dan coklat. Apokat, para ilmuwan menyatakan bahwa buah apokat kaya akan fosfik acid. Saat ini mengandung banyak protein yang mampu meningkatkan energi dalam tubuh. Jika membutuhkan suplai energi untuk bekerja seharian, Anda bisa mengkonsumsi apokat sebagai menu tambahan makanan siang. Ini tentunya semangat seseorang juga didukung oleh kondisi fisik yang prima, kondisi badan yang sehat. Kalau orang sedang sakit, tentunya juga semangatnya akan terganggu. Namun bukan berarti orang yang sakit itu tidak mempunyai semangat lagi, tetap mempunyai semangat. Namun juga semangat seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Di dalam Dhammapada 112 juga disebutkan yang masih berkaitan dengan semangat. Daripada hidup 1000 tahun tetapi malas dan tidak bersemangat, adalah lebih baik hidup sehari dari orang yang tekun dan bersemangat.
Yang dipentingkan bukan berapa lama kita hidup, namun berapa banyak kita telah memanai hari ini dengan semangat. Tentunya orang yang hidupnya kesehariannya hanya memelihara kemalasan-kemalasan tidak akan menghasilkan sebuah karya, tidak ada menghasilkan sebuah hasil yang bisa berguna dan bermanfaat bagi dirinya maupun berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Namun seseorang yang telah menggunakan hidupnya hanya sehari saja penuh dengan semangat, ini adalah kehidupan sehari yang telah bermakna bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya. Di dalam Dhammapada Sair 25, dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Kita membuat sebuah perlindungan, ya, sebuah pelindungan yang tidak bisa ditenggelamkan, yang tidak bisa dihanyutkan oleh banjir. Untuk menggambarkan ayat ini, saya mempunyai sebuah gambar, mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah melihat. Jadi ada sebuah pasar terbakar, tempat jualan terbakar, kemudian semua warung-warung, semua kios-kios habis terbakar, hanya tersisa satu warung yang dagangannya masih masih utuh, tidak tersentuh oleh bahaya api. Ternyata setelah diselidiki, pemilik dari warung ini adalah orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin menyantuni anak yatim, orang yang rajin menolong orang-orang yang susah. Dan juga orang ini mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tuanya, yaitu merawat orang tuanya. Kebaikan yang diperbuat inilah yang menyelamatkan warung ini dari bahaya api, dari kebakaran. Demikian pula Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita mempunyai timbunan kebaikan-kebaikan yang cukup, kebaikan yang kita lakukan ini akan menyelamatkan dari bahaya-bahaya, bahaya kebakaran, bahaya air, maupun bahaya-bahaya terlahir di alam-alam kehidupan-kehidupan yang rendah. Ini memotivasi kepada kita, hendaknya kita jangan ragu-ragu untuk senantiasa setiap saat memupuk kebaikan-kebaikan, sebab hanya dengan kebaikan inilah keselamatan, hanya dengan kebaikan inilah keberuntungan-keberuntungan akan kita dapatkan. Seperti disabdakan oleh Sang Buddha, kita telah membuat pulau bagi diri kita sendiri yang tidak bisa ditenggelamkan oleh banjir. Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indrianya tidak terkendali, yang makanya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka mara penggoda akan menguasai dirinya, bagikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Dalam Dhammapada Sair 7. Kita lihat di gambar ini seorang anak muda berfoya-foya, membeli barang bukan berdasarkan kebutuhan namun berdasarkan keinginan. Kemudian kita bisa melihat juga seseorang yang memakan makanan tidak mengenal batas, bukan berdasarkan kebutuhan tapi karena keinginan untuk memuaskan mulutnya. Kita lihat juga laki dan perempuan sedang berpesta pora, bersenang-senang. Kita lihat juga sukses foya-foya, bangkrut merana. Kita juga bisa melihat contoh
yang tadinya dalam karir itu gemilang, dalam materi itu kaya cukup, jatuh miskin karena tidak bisa mengendalikan diri. Yang tadinya menjadi seorang jutawan, akhirnya juga jatuh miskin karena tidak bisa mengendalikan diri. Maka tepatlah yang dikatakan oleh Sang Buddha, yang disabdakan Sang Buddha, seperti pohon lapuk yang tidak ada gunanya lagi, yang tidak ada nilai gunanya lagi, apabila seseorang itu tidak mempunyai semangat dalam kehidupannya, tidak bisa mengendalikan diri, tidak mengenal batas dalam menikmati apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Akibatnya, ilustrasinya, perumpamaannya seperti pohon yang lapuk. Pohon yang lapuk tentunya apabila roboh akan menimpa orang, menimpa rumah, dan pohon itu juga nilai manfaatnya itu tidak ada. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, inilah Dhamma ajaran Sang Buddha. Semoga Bapak Ibu dengan yang saya sampaikan ini teringat kembali tentang pesan moral Sang Buddha, yang tentunya pesan moral Sang Buddha ini akan membawa Bapak Ibu mempunyai semangat dalam kehidupan ini, lebih bergairah lagi dalam menapaki kehidupan ini. Semoga Buddha Dharma akan selalu berkembang dan kita selalu mendapat pelindungan dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.